Shalom, selamat pagi. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Hari Senin, tanggal 10 Februari 2025. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 115 ayat 1 sampai 18. Dari renungan harian Gereja Toraja hanya sampai ayat 11, tapi saya akan membaca sampai dengan ayatnya yang ke-18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami hadir, kami ada, kami boleh siap untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami meminta kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Ia memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya memberikan tema kemuliaan bagi Allah. Kalau kita perhatikan Mazmur 115 ini, kita melihat ada beberapa alasan pujian dan kemuliaan hanya kita berikan kepada Tuhan, Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Yang pertama, Dia Allah yang hidup, ayat 4-7. Ini membawa kita kepada perbandingan antara ilah-ilah yang mati, yaitu buatan tangan manusia, dengan Allah yang benar dan hidup. Sebagai Allah yang benar dan hidup, Dia bertakhta di surga dan berkuasa melakukan apa yang baik dalam kehendaknya. Ayat 3. Yang kedua, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Pertolongan dan perlindungan Allah telah nyata bagi umatnya, bagi ibu bapa, saudara dan saya, bagi Israel ke dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Bahkan sampai hari ini kepada kita juga di sini. Allah selalu mengulurkan tangannya, Allah mengulurkan kasih-Nya
dan Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Allah senantiasa melindungi kita. Yang ketiga, Dia adalah Allah yang memberkati. Berkat Tuhan yang terbesar adalah pemberian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai penebusan bagi dosa-dosa kita. Maka melalui Yesus kita dapat menjadi anak-anak Allah dan menikmati kelimpahan dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Ibu bapak saudara-saudara, dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 12 dikatakan Tuhan telah mengingat kita. Artinya Dia adalah Bapa yang telah dan akan selalu mengingat, bahkan memikirkan kita anak-anaknya. Seperti seorang ayah yang terus memikirkan anaknya karena menginginkan yang terbaik, yang dilandasi oleh kasihnya kepada anaknya, demikianlah Allah juga selalu mengingat kita, umatnya, serta selalu mencurahkan berkatnya bagi kita. Itulah alasan yang utama mengapa pujian dan kemuliaan diberikan kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudara, dalam konteks bacaan kita tadi, dalam suasana perayaan kemenangan Israel setelah mengalahkan bangsa-bangsa lain, sangat terasa dalam Mazmur ini. Bangsa Israel mengakui bahwa di atas kemenangan mereka hanya Tuhanlah yang patut dimuliakan. Hal ini menarik dari perayaan ini adalah kesadaran bahwa bangsa Israel akan perbedaan antara Allah mereka, Allah yang mereka sembah, dengan Allah lain, ilah-ilah lain. Israel melihat ilah bangsa lain sebagai ilah yang memiliki segala yang seharusnya ada mulut, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada tangan. Namun semua itu tidak berfungsi karena memang ilah mereka tidak hidup. Walaupun dibuat dari bahan terbaik dan bentuk yang dibentuk dengan sempurna, ilah bangsa lain tidak dapat berbuat apa-apa bagi siapapun yang menyembahnya. Itu hanyalah benda yang tidak bisa bergerak. Sedangkan Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong, menjadi pelindung, perisai, dan memberkati mereka. Apa yang dilihat oleh orang Israel dari ilah bangsa lain, yaitu patung berhala yang mati, dapat kita lihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhala itu karena kita yang membuatnya, misalnya berupa tumpukan harta, kekayaan, gengsi, harga diri, bahkan pemujaan terhadap tokoh-tokoh tertentu. Seperti bangsa yang membuat patung untuk disembah itu, kita pun menumpuk kekayaan yang tidak ada harganya di hadapan penyakit dan kematian. Kita mementingkan harga diri, value, nilai. Namun ketika kita jatuh, harga diri itulah yang membuat kita terpuruk lebih dalam. Kita memuja tokoh tertentu, namun ketika terlibat dalam masalah, orang itu belum tentu mau menolong. Benarlah apa yang diserukan oleh pemazmur dalam kitab ini, bahwa seharusnya kita percaya hanya kepada Tuhan karena Dia hidup serta sanggup menolong, melindungi, dan memberkati kita. Sungguh menyembah Tuhan yang hidup adalah kunci kemenangan kita sebagai umat Tuhan dalam menghadapi berbagai perkara, dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, dalam menghadapi berbagai pencobaan, dalam menghadapi berbagai kesulitan. Tuhan bukan objek penyembahan yang tidak berfungsi bagi umatnya, tetapi Dia adalah Allah yang terlibat dalam segala perkara. Allah yang membawa kita kepada jalan yang benar dan menuntut kita untuk terus memuliakan Dia, dan kepada kemenangan iman Dia mengantar kita. Karena itu, ibu bapa, saudara-saudara, dan saya, apapun aktivitas kita hari ini, apapun pekerjaan kita hari ini, baik ketika kita melaksanakan jogging, olahraga, kita beternak, kita bertani, kita berdagang, kita ke kantor, apapun tugas kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, marilah kita sandarkan kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menolong, mengasihi, dan memberkati kita dalam setiap perjuangan kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, hanya kepadamu-lah sepatutnya kami angkat segala hormat dan puji dan syukur dan kemuliaan. Karena daripadamu-lah kami mendapatkan segala berkat dan karunia yang kami alami, kami rasakan setiap saat. Hari ini kami dikuatkan oleh firman. Kami mau belajar oleh firman untuk mengandalkan Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan saja. Karena kami percaya Tuhan selalu menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, apapun aktivitasnya hari ini. Tuhan memberkati kami ketika kami berjalan, ketika kami tidur, ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas. Tuhan, tolonglah kasihani kami agar kami boleh beraktivitas di dalam lindungan, pertolongan, pengasihan, dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Engkau memberkati pemerintah kami agar mereka menjadi saluran berkat-Mu bagi kami, dan kami senantiasa dilindungi, kami senantiasa diberkati, karena Tuhan memakai pemerintah kami sebagai saluran berkat-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, dengarkan permohonan kami, karena kami meminta kepadamu, kami bersyukur kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.